Halo sahabat Rumah Belajar. Perkenalkan, saya Antonius Trisanto Tukan, guru di SD Impres Ohe, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan sahabat Rumah Belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Pada video ini, saya akan berbagi dengan sahabat sekalian tentang kegiatan berbagi praktik inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Berikut adalah kegiatan berbagi praktik baik yang saya lakukan. Kegiatan berbagi praktik baik yang pertama saya lakukan adalah di sekolah saya, yakni di SD Impres Ohe. Di sekolah saya berbagi kepada rekan-rekan guru tentang inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian juga saya memanfaatkan portal Rumah Belajar, khususnya fitur Rumah Belajar dengan mengambil video pembelajaran dan juga dengan menggunakan memanfaatkan buku sekolah elektronik. Jadi baik itu video pembelajaran maupun buku sekolah elektronik ini saya taruhkan pada link Like Worksheet. Kegiatan berbagi praktik baik yang selanjutnya saya lakukan adalah dengan berkolaborasi bersama dua sahabat Rumah Belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kabupaten Lembata. Kegiatan ini kami lakukan secara luring di SMP Negeri 1 Iliape Timur. Rumah Belajar dari mana saja boleh. Kita ambil dia, kemudian kita masukkan ke dalam Like Worksheet ini. Nah, setelah kita masukkan video Like Worksheet ini, selain video kita juga bisa memasukkan link-link lain. Misalnya saya kemarin juga memasukkan link dari Rumah Belajar. Kegiatan praktik baik selanjutnya yang saya lakukan adalah secara daring. Saya berkolaborasi bersama sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, serta sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Lembata. Pada webinar secara daring ini, kami mengundang Bapak Saleh Sarifudin dari Pusdatin Kemdikbudristek, Bapak Hirona Muslado selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021, dan juga Bapak Gabriel Serani, dosen dari STKIP Persada Katulistiwa, Kalimantan Barat. Saya juga memanfaatkan portal Rumah Belajar. Nah, untuk salah satu pembelajaran yang saya lakukan Bapak Ibu adalah pada kelas 5, karena kebetulan saya sekarang merupakan guru kelas 5 di tema 3, yaitu makanan sehat. Nah, di situ saya mengakses portal Rumah Belajar dan memilih fitur sumber belajar. Selanjutnya, selain menggunakan fitur sumber belajar dalam artian video pembelajaran, saya juga menggunakan fitur buku sekolah elektronik. Saya menautkan video yang saya ambil dari Rumah Belajar, yaitu tentang sistem pencernaan. Kemudian saya juga menautkan link dari buku sekolah elektronik. Selanjutnya Bapak Ibu, pada materi sistem pencernaan ini juga Bapak Ibu, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, bahwa siswa itu akan lebih senang belajar kalau itu dekat dengan lingkungannya sekitarnya. Jadi yang sangat kontekstual dengan lingkungannya. Jadi pada salah satu materi, yaitu sistem pencernaan, pada bagian cara memelihara organ pencernaan atau menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia, saya berusaha untuk mengaitkan konten ini dengan muatan lokal ataupun kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Misalnya saya kaitkan, misalnya kalau kita mau memenuhi kebutuhan pada sistem pencernaan manusia, tentunya kita harus makan, dan ada banyak makanan yang dapat dimanfaatkan atau kita gunakan untuk menjaga kesehatan ini. Tapi saya lebih cenderungnya menggunakan makanan-makanan khas daerah, dalam artian makanan khas di Lembata. Misalnya di sini seperti tampak pada gambar itu, ada yang namanya putu, ada yang namanya jagung titi, ada yang namanya sayur. Saya juga menggunakan puisis. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah banyak mengetahui mengenai puisis ini. Jadi puisis ini saya jadikan sebagai media evaluasi teknologi ataupun aplikasi pendukung pembelajaran ini. Siswa akan menjadi lebih aktif Bapak Ibu. Jadi kita di sini sifatnya hanya sebagai fasilitator toh. Kita hanya memonitoring atau kita hanya memantau aktivitas siswa. Tapi seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat melakukan atau mengaksesnya dengan menggunakan aplikasi pendukung pembelajaran yang telah kita manfaatkan tadi Bapak Ibu. Pada akhirnya teknologi itu hanya merupakan sebuah alat, dan yang menentukan adalah kita guru. Jadi
teknologi tidak akan ada artinya jika tidak dapat kita manfaatkan ataupun tidak dapat kita inovasikan dalam suatu pembelajaran. Demikianlah kegiatan berbagi praktik baik yang saya lakukan. Semoga kegiatan berbagi praktik baik ini dapat menjadi referensi bagi guru lain dalam melakukan inovasi pembelajaran. Akhir kata, percayalah, apa yang kamu bagikan membuat perbedaan. Sekian dan terima kasih. Salam Rumah Belajar.